Ya, miris pemirsa, kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dan juga Labuhan Batu ini terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Peristiwa tewasnya AA, remaja putri berusia 13 tahun yang meregang nyawa usai diperkosa dan dibunuh oleh rekannya, menjadi perhatian publik. Nasib remaja asal Palembang, Sumatera Selatan ini begitu tragis. AA diperkosa dan dibunuh oleh rekannya. Pelaku utamanya adalah remaja berusia 16 tahun yang kesal karena cintanya ditolak. Sementara 3 pelaku lainnya masih berusia di bawah umur hingga tidak ditahan. Keluarga korban pun kecewa dan merasa tidak adil lantaran ketiga pelaku yang masih di bawah umur tidak ditahan dan sementara menjalani program rehabilitasi. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, peristiwa tak kalah tragis menimpa seorang siswa SMK. Korban diduga dicabuli hingga 11 orang pria. Warga lingkungan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, mengamuk pada 2 pelaku pada Sabtu malam pekan lalu. Kasus ini bermula dari korban RCV yang tidak pulang ke rumah sejak Jumat kemarin. Dan orang tua korban yang mengetahui korban berada di salah satu indekos langsung mendatangi lokasi tersebut. Hingga saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun berbagai tanya pun menyeruak. Mengapa belakangan peristiwa pemerkosaan pada remaja begitu marak? Bahkan ada yang berujung pada pembunuhan. Bagaimana pihak kepolisian mengungkapnya? Dan seperti apa sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku? Dan seperti apa korban seharusnya dilindungi? Dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Labuan Batu, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ya, kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dan juga Labuhan Batu ini menjadi tragedi yang begitu memilukan. Apalagi para pelaku ini diindikasi merupakan anak di bawah umur. Bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kriminolog Ibu Iva Hanifah. Selamat malam Ibu Iva. Ya, dan juga bergabung secara virtual Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Tuku Rifanda. Pak Kasat, selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mbak Gita. Baik, Pak Kasat, kami ingin mengupdate terlebih dahulu untuk kasus pemerkosaan yang terjadi di Labuhan Batu. Hingga saat ini Pak, sudah ada berhasil berapa pelaku yang tertangkap? Ya baik, terima kasih Mbak Gita. Kami update kembali informasi terkait adanya peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Labuan Batu. Sampai dengan saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 2 orang pelaku pencabulan, ya. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, terdapat 10 orang yang diduga sebagai pelaku pencabulan, di mana peristiwa ini terjadi di 2 tempat. Dan saat ini kami dari kepolisian sudah mengantongi 8 identitas pelaku tersebut dan sedang dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa segera kita ungkap. Demikian. Baik, artinya masih ada 8 pelaku yang masih terus diburu oleh pihak kepolisian, Pak. Dari 10 orang pelaku ini ada berapa, Pak, pelaku yang di bawah umur? Ya baik, dari hasil pemeriksaan sementara, ya, kita ketahui terdapat 3 pelaku yang kita duga masih di bawah umur karena berdasarkan data yang kita peroleh, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar ataupun siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, untuk pastinya tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan berapa banyak sebenarnya pelaku anak dalam peristiwa tersebut. Informasi sebelumnya Pak, 2 pelaku yang berhasil tertangkap ini kan sempat digebuki warga. Bagaimana kemudian dengan 8 pelaku lainnya?
ini tidak berhasil digebuki atau karena berhasil meloloskan diri nih Pak? Iya, jadi untuk peristiwa pencabulannya sendiri itu tidak dilakukan dalam satu waktu, ya, namun secara bergantian. Ya, dari mulai hari Jumat tanggal 6 September, ya, pelaku secara bergantian melakukan pencabulan terhadap korban, dan yang terakhir kali adalah pada saat tanggal 7 September 2004, di mana dua pelaku yang diamankan itu adalah pelaku terakhir yang menyetubuhi daripada korban. Demikian. Jadi tidak dalam satu waktu, sehingga pelaku yang lain sudah sempat melarikan diri setelah mereka melakukan aksinya. Baik. Hubungan antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya apa, Pak? Iya, pada awalnya yang berhubungan dengan para pelaku ini adalah salah satu pelaku atas nama H. Ini melakukan chatting ya dengan korban, ya, sehingga dengan bujuk rayunya dia berhasil mengajak korban untuk bertemu, dan kemudian langsung membawa korban ke daerah perkebunan, di mana di sana telah ada satu orang rekan lainnya, sehingga mereka pertama kali melakukan persetubuhan terhadap korban di wilayah perkebunan tersebut, sebelum kemudian korban dibawa ke salah satu kontrakan yang juga milik pelaku lainnya, dan di mana ternyata di dalam kontrakan tersebut telah menunggu 8 orang rekan pelaku lainnya, sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut secara bergiliran. Demikian, Mbak. Baik, kita akan terus mengupdate tentunya bersama dengan Pak Kasat, tapi saya ke Ibu Iva terlebih dahulu. Kita sudah dengarkan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pemerkosaan di Pelabuhan Batu, Bu. Tapi sebelumnya juga kita tahu, belum ada waktu yang jauh, kasus pemerkosaan juga terjadi di Palembang, dan tadi disebutkan 3 orang pelaku ini adalah anak di bawah umur. Ini bagaimana melihat fenomena kasus pemerkosaan terjadi oleh anak-anak, anak remaja? Baik, ini sudah sangat miris ya Mbak ya, kenapa anak-anak bisa melakukan kejahatan sedemikian rupa. Nah ini ada hubungannya dengan moral yang rusak. Yang pertama moral yang rusak, yang kedua adalah nilai-nilai yang tidak ada. Nah ini adalah karena ada bagian otak mereka yang rusak karena pornografi. Karena kita tahu dari hasil penyelidikan, mereka ternyata menyimpan film-film porno, dan film porno itu membuat bagian otak yang depan itu, bagian moral dan nilai itu menjadi rusak. Sementara otak itu sebetulnya baru bisa berfungsi di usia 25 tahun. Ketika itu terpapar terus-menerus, mereka akan tidak bisa dibedakan antara manusia atau binatang. Sehingga mereka lakukan adalah kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang merusak, tindak kriminal, karena mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan hal itu. Sosialisasi terkait dengan undang-undang atau hukum yang berlaku ketika dia melakukan kejahatan itu juga belum dapat, sehingga mereka mengendalikan otak bagian depannya tadi yang rusak itu untuk melakukan kejahatan. Oke. Ini yang terjadi di masyarakat. Oke, ini salah satu faktor yang kemudian memicu ya tindakan pemerkosaan yang saat ini kita begitu miris melihatnya. Tapi melihat 2 kasus ini, pemerkosaan ini direncanakan, bahkan pelaku ini berjumlah banyak. Ini bahkan yang di kasus Labuhan Batu ini sampai belasan orang. Bagaimana ini fenomena yang terjadi sampai melibatkan pelaku sampai belasan seperti ini, Bu? Karena tadi itu moralnya sudah tidak ada. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara perilaku manusia dengan perilaku binatang gitu ya. Karena eskalasi dari pornografi tadi yang sudah merusak otaknya tadi itu membuat mereka membayangkan, karena yang ditonton itu kan semakin hari semakin meningkat. Dari 1 lawan 1 perempuan laki-laki diganti lagi dengan kondisi atau perbuatan seksual dilakukan beramai-ramai. Mungkin mereka membayangkan seperti itu sehingga mereka berbuat sekejam itu. Jadi ini yang ditakutkan. Sebetulnya ini adalah panen dari pengasuhan, dari kerusakan atau ketidakmampuan orang tua dalam memiliki anak, gitu ya. Pengasuhannya nggak ada, secara pengasuhan kurang. Secara sekolah, di sekolah apakah diajarkan pendidikan karakter? Bagaimana sekolah itu mengajarkan ilmu biologi, agama, dan penggunaan teknologi? Bagaimana masyarakat di sekitarnya? Apakah ada orang dewasa yang berada di sekitar anak itu kemudian mengajarkan atau membiarkan, menormalisasi kegiatan-kegiatan seksual atau kejahatan-kejahatan yang biasa saja dia lakukan, sehingga mereka merasa bahwa melakukan penganiayaan, melakukan penyekapan itu sesuatu yang biasa saja. Berarti kan
balik lagi moral dan nilainya yang tidak ada. Oke, ini terlepas dari anak-anak. Oke lah, Iya. kita melihat juga ada pelaku anak-anak, tapi tidak hanya anak, tapi juga orang dewasa. Tapi kan kalau tadi Ibu mengatakan maraknya pornografi, tapi kan kita ketahui itu tidak ada yang kemudian memicu untuk melakukan perbuatan jahat. Ini bagaimana akhirnya faktor-faktor ini bisa timbul? Apakah ada faktor lain selain pornografi? Tidak Tapi mungkin bisa. bisa dijawab, Bu Eva, Oke, usai jeda baik. pemirsa, kami akan kembali saat lagi.